Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, saya percaya pagi hari ini Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, ketika kita masih bisa melihat mentari pagi, menghirup udara pagi, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Maka jangan lupa bersyukur ya. Tetap bersuka cita apapun keadaanmu, tetap bersyukur Tuhan besertamu. Amin ya saudaraku. Saudaraku, lebih dari apapun yang dapat kita berikan kepada Allah Bapa kita, sejatinya hanya hati kita yang diingini oleh Allah, bukan yang lain. Kalau kita memberikan sesuatu dalam bentuk barang, itu pun karena sikap dan dorongan hati yang benar. Hati yang mengasihi Allah adalah satu-satunya persembahan yang dapat dinikmati oleh Allah. Kita bisa menyanyi, kita bisa menari, atau melakukan segala sesuatu yang kelihatannya saleh, kelihatannya baik, kelihatannya rohani. Tetapi kalau hati kita tidak berkenan di hadapan Allah, hati kita tidak berwarna seperti yang Allah kehendaki, maka Allah tidak disukakan dengan hidup kita. Maka boleh saya katakan saudaraku, kalau Allah tidak disukakan dengan hidup kita, itu semua percuma yang kita lakukan. Di dalam pertemuan bersama kita mengikuti liturgi di gereja, kita menyanyi, kita menyembah dengan kata-kata. Namun semuanya akan percuma kalau ternyata saudaraku, sikap hati kita tidak menyenangkan hati Allah Bapa kita. Maka pagi hari ini saya mau mengajak pencinta renungan The Message untuk ayo mari kita berjuang. Kita berusaha untuk memiliki hati yang dapat dinikmati oleh Allah. Kesempatan ini hanya berlangsung selama kita masih hidup di bumi ini, saudaraku. Dan kesempatan ini memang benar-benar sangat terbatas. Kalau kita tidak segera memberi diri digarap oleh Allah, hati kita tidak akan pernah menjadi hati yang bisa menyukakan hati Allah. Dan itu berarti sebuah kengerian sesungguhnya. Namun banyak orang yang tidak memahami bahwa mereka hidup di dalam sebuah kengerian sesungguhnya. Hari ini manusia hidup di drive hanya cari uang, hanya kejar mimpi, hanya kejar untuk memuaskan arti sukses kata dunia. Tapi mereka lupa firman Tuhan mengingatkan, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Tapi banyak orang tidak bisa memahami arti kumpulkan hartamu di surga. Hari ini kalau firman Tuhan berkata kumpulkan hartamu di surga, dunia berkata kumpulkan hartamu di bumi. Dan hari ini kalau firman Tuhan berkata kumpulkan hartamu di surga karena hanya Tuhan saja yang ada di sana suatu hari nanti. Hanya Dia satu-satunya pegangan hidup kita. Tapi hari ini dunia meracuni kita dengan kalimat kumpulkan hartamu di bumi. Mumpung hidupmu sekali di bumi ini, sukseskan dan terbaik dan ini dan itu, mentokkan hidupmu di bumi ini. Ini paradoks saudaraku. Ini berlawanan. Tetapi ingatlah saudaraku, kerjakan bagianmu di bumi ini yang terbaik untuk Tuhan. Untuk Dia, tentang Dia, untuk kesukaan Dia, untuk memanjakan hatinya. Dan jangan lupa, ketika kita melakukan itu semua, kita juga sedang mengumpulkan harta kita di surga. Maka sekali lagi saudaraku, di dalam Injil Matius 22:37-40, firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inti hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ini hukum yang ketika manusia masih ada di dalam kodrat dosa, harus dituntun Taurat menjadi tutor atau pembimbing yang diharapkan kemudian hukum itu dapat menjadi kodrat di dalam dirinya.
Jadi hukum bukan tidak dibutuhkan. Selama kita di dunia dibutuhkan, saudaraku. Yesus juga berkata bahwa Taurat tidak akan lenyap. Memang kita tidak menjalankan Taurat seperti yang dijalankan oleh bangsa Israel dengan segala pernak-perniknya yang jumlahnya ratusan. Tetapi kita menemukan intinya dan bagaimana menerjemahkan inti itu di dalam hidup kita dan menyuarakan inti itu di dalam perilaku kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku, kebenaran ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan sesama seperti diri sendiri yang masuk surga. Maka dalam konteks ini menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, sebab ini untuk umat perjanjian baru. Ngerti ya saudaraku ya? Konteks ini untuk umat PB, kita semua ini. Jadi semua yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, yang masuk Yerusalem baru, dan yang menjadi anak-anak Allah. Kriterianya harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ingat, tidak ada orang yang menyebut diri anak Allah atau diakui sebagai anak Allah oleh Bapa di surga dalam keadaan yang tidak berkenan atau alias tidak melakukan seperti hukum pertama dan hukum kedua itu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, saudaraku. Tetapi kebenaran ini dirusak oleh konsep yang salah mengenai keselamatan bukan karena perbuatan baik. Sering dengar kan itu kan? Keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu kalimat yang benar, tidak salah saudaraku. Tetapi kalau memahaminya salah, akhirnya dikonsepkan salah, jadinya sesat dan menyesatkan. Jangan kita terjebak oleh kebodohan, ya, hanyut dalam kehidupan wajar seperti manusia lain, sehingga kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jangan, saudaraku. Kita adalah umat pilihan yang harus berstandar berkenan kepada Allah. Amin, saudaraku. Standar kita itu berkenan kepada Allah. Standar kita itu, ingat baik-baik, berkenan kepada Allah. Sejatinya saudaraku, betapa mengerikannya hidup kita ini, ya, tidak disadari oleh banyak orang. Yang tadi saya ngomong itu, kita hidup di dalam kengerian sebetulnya. Kalau kita tidak masuk di dalam hukum pertama dan hukum kedua itu, kita hidup di dalam kengerian. Apalagi kalau kita menyadari bahwa suatu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan ternyata kita tidak memperlakukan Tuhan secara patut. Maksudnya gimana Pastor? Tidak patut gimana? Gini, ternyata kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itu gak patut kan kita memperlakukan Tuhan. Itu mengerikan saudaraku. Ya, ini khusus bagi anak-anak Allah, bagi kita ini. Orang-orang yang dipilih, yang dipisahkan untuk mengasihi Allah. Tapi kita tidak melakukan itu. Itu kengerian. Jadi ketika Allah memberi hukum Taurat kepada bangsa Israel hidupnya dibuat tertib. Karena manusia yang jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah belum kehilangan kemuliaan manusia. Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 berkata, Aku datang bukan meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Tuhan memberi isi yang lebih mendalam. Isi yang sesungguhnya. Yang mestinya itu dikenakan Adam dan Hawa kalau dia tidak jatuh dalam dosa. Maka hukum Taurat itu jadi pembimbing sementara sampai Yesus datang menggenapinya. Amin, saudaraku. Dan hukum kasih itu bukan hanya untuk dilakukan,
melainkan juga harus membuat kita berkeadaan demikian. Maka saudaraku, kalau kita belajar hukum kasih, kita harus memperhatikan perasaan Bapa. Apakah Bapa disenangkan kalau saya lakukan ini, saya ucapkan ini, saya punya asumsi ini. Lalu kita menengok ke sesama kita, apakah dia terberkati dengan sikapku ini, dengan lidahku ini, omonganku ini. Amin saudaraku. Maka betapa mengerikannya hidup ini, sebab tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan yang tidak dipertanggungjawabkan kelak. Apalagi menjadi kalimat, apalagi menjadi sebuah narasi, apalagi menjadi sebuah cerita, apalagi dituangkan dalam tindakan. Maka saudaraku, ayo kita sadari hal ini. Karena kita tidak bisa menghindar dari tahta pengadilan Kristus. Kita mau hidup berkenan kepada Allah. Amin ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.